Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sinopsis tentang cerita rakyat Timun Mas. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Di sebuah desa hiduplah seorang janda yang bernama Pok Randa. Ia tinggal seorang diri. Pada suatu hari ketika dia sedang berkebun, datanglah seorang raksasa yang memberinya biji ketimun. Raksasa berkata bahwa akan meminta balasannya suatu hari kelak. Mbok Randa menanam biji mentimun tersebut hingga berbuah. Ketika ia memanen buah tersebut, di dalam terdapat seorang bayi perempuan. Mbok Rondo sangat senang dan memberi nama Timun Mas. Ketika Timun Mas berumur 17 tahun, datanglah seorang raksasa itu meminta Timun Mas. Mbok Rondo berusaha agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Tetapi raksasa menagih balasan budi. Timun Mas berkata bahwa ia akan menyerahkan diri. Mbok Rondo menyuruh melarikan diri dengan membawa biji ketimun, jarum, garam, dan terasi. Ketika raksasa mendekat, Timun Mas melempar biji ketimun. Lalu muncullah kebun ketimun. Raksasa memakan ketimun tersebut. Kemudian Timun Mas kelaparan. Timun Mas melempar jarum. Tumbuhlah hutan bambu yang menghalangi raksasa. Kemudian Timun Mas melempar garam. Tiba-tiba tampak kelautan, tetapi raksasa dapat berenang dan mengejarnya. Terakhir, Timun Mas melempar terasi dan lautan lumpur. Karena sudah lelah dan terluka, raksasa tersebut tenggelam di dalam lumpur. Timun Mas lambat dan kembali ke Mbok Rondo. Penjelasan untuk meringkas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini, klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru. Judul buku Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 tahun. Penulis 3 Generasi. Penerbit Wahyu Media. Tahun terbit 2016. Sinopsis buku. Tugas orang tua adalah menjaga dan merawat si buah hati dengan cinta dan kasih sayang. Buku ini akan membantu para orang tua dalam mengasuh bayi dengan cinta. Terdapat banyak tips dan pengetahuan bagi para orang tua agar bisa melakukan pengasuhan dengan benar, sesuai dengan arahan pakar psikolog dan dokter anak. Video ini, klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nopriadi akan membacakan sinopsis cerita Kancil dan Buaya. Kancil dan Buaya. Si Kancil sedang berjalan menuju hutan untuk kembali setelah mencari makan di ladang Pak Tani. Di tengah jalan, ia harus menyeberangi sungai yang dihuni banyak sekali buaya yang sangat lapar. Kawanan buaya sangat senang melihat Kancil, tapi si Kancil mensyaratkan buaya harus dihitung terlebih dahulu. Buaya menyetujui, dan si Kancil mulai menghitung jumlah buaya. Akhirnya tipu daya si Kancil berhasil. Buaya tercengang karena si Kancil yang cerdik berhasil memperdaya buaya. Si Kancil langsung pergi setelah menghitung buaya terakhir di ujung sungai. Si Kancil pun langsung berlari ke dalam hutan dan bebas dari cengkraman buaya lapar. Amanat, gunakan akalmu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk membohongi. Video ini, klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Sultan Majid El Latif. Saya akan membaca
cerita Spooky Story yang berjudul Lone Terror yang dibuat oleh Sherina Salsabila. Cilukba, badut berhidung tomat dan berambut keribu mengagetkan Ra pada hari ulang tahunnya. Bukannya senang digoda makhluk lucu itu, Ra malah sangat ketakutan. Ditya dan teman-teman sekolahnya tertawa melihat Ra ketakutan seperti itu. Kok sama badut takut sih? Aneh banget. Namun ternyata Ra memang takut pada badut. Sejak kejadian itu, Ra selalu dihantui oleh badut yang menyeramkan, tidak hanya di rumah dan saat sendirian. Badut itu juga mengejar Ra di dalam kelas, di perpustakaan, bahkan di jalan raya saat sedang pulang sekolah. Namun sayangnya hanya Ra yang dapat melihat badut mengerikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini Klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru. Biasanya aku sendiri mengambil susu pagi-pagi buta. Dengan cara ini menjadi lebih mudah jika harus diantarkan. Tadi itu tak kuduga kakek ada di belakangku. Dia aku temani. Kau kakakku berjalan sendiri. Aku tersenyum menggandeng kakek dengan tangan kanan. Tangan kiriku memegang panci. Boleh juga, Kek? Nanti ku beri hadiah segelas susu kental ya. Kami berdua berjalan dengan gembira. Dari jauh, tampak seorang penyapu jalanan yang sudah mulai bertugas. Terseok-seok langkahnya membersihkan jalanan yang penuh sampah dan debu di siang hari. Penyapu jalan itu ayah kawanku, Kek. Pak Holil namanya, dan anaknya bernama Idi. Pandai dia di sekolah. Itulah, Kek, dia bodoh dan nakal. Uang jajannya sering dibelikannya kue-kue atau kelereng, suka berbudi gambar dan membolos. Ketika melampaui Pak Holil, aku memberi salam. Begitu juga kakek. Siapa nama kawanmu? Indi. Ajak dia ke rumah. Boleh kakek menasihatinya. Untuk kau sendiri, baik juga untuk utamakan. Mengapa Indi kawanmu itu berbuat demikian? Kau tahu, ia kurang santun, kurang minat kepada ayah dan ibunya. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.